Tidak mau domong dah kecuali domong lagi kita. Kita kelas dekat. Pakai teh. Sini kan lebih mendahulu kok. Ini kan menunjuk kesehatan si ada yang negatif, si ada yang mati, si ada yang apa. Ini kan menunjuk ya. Soal itu kok. Sedangkan selama kau tidak tahu jawab pasien itu ikut dah. Sedang orang ginjal dan stres dah. Bisa dia belajar dari penyakitnya. Menurut Bapak, kira-kira sejauh mana sih kepantasan ucapan dari warga itu tuh yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak, mohon maaf saja lah, sangat melecehkan petugas di lapangan sehingga mereka melakukan mengeluarkan kata-kata yang tidak sedap, kemudian bahkan ada juga yang ingin menggugat. Sementara petugas ini kan hanya melaksanakan tugasnya supaya orang lain tidak terpapar juga dengan kasus yang sama. Itu bagaimana pandangan Bapak? Apa yang harus kita lakukan, Pak? Jadi saya melihat ini karena kepanikan. Jadi masyarakat kita yang terdampak itu karena ini mungkin ada yang merasa aib. Padahal ini yang selalu kita jelaskan masyarakat bahwa saya mendapatkan positif corona itu bukanlah aib. Jadi ini yang perlu kita mungkin merasa malu positif sehingga mereka tidak sabar, mereka mengata-ngatai atau melawan petugas, itu kena kepanikan saja sebenarnya. Tetapi setelah diberikan pengertian oleh petugas, baik dari kepolisian, dari Satpol PP, dari gugus, dari petugas kesehatan, dan ini semuanya dapat kita atasi. Dan kepada petugas juga kita sampaikan agar sabar menghadapi ini. Maklumlah masyarakat dalam kondisi yang kurang paham mungkin, yang kebanyakan itu mereka merasa malu gitu, merasa malu keluarganya mendapat positif. Padahal ini merupakan penyakit yang biasa sebenarnya, yang tidak perlu kita malu terhadap penyakit ini dan tidak perlu kita berputus asa. Dan mari kita patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, dengan mencuci tangan sesering mungkin, dan hindari kerumunan. Insya Allah ini kita bisa terhindar dari COVID-19 ini. Tadi mau kemarin perasaan, iya no. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pemirsa, hari ini saya bersama Pak Wakil Wali Kota Sawalunto, Bapak Joydin Sayuti. Saya akan bercerita lebih banyak tentang COVID-19 dan bagaimana kebijakan daerah serta bagaimana pandangan Pak Wakil Wali Kota terhadap penanganan COVID-19 di Kota Sawalunto. Kita mulai saja. Pak, bisa dijelaskan Pak? Ya. Bagaimana penanganan COVID di Kota Sawalunto saat ini? Karena kita dengar cukup bagus dan koordinasi dan mampu menekan mata rantai penyebaran COVID di Kota Sawalunto. 5% dari yang terkena COVID-19 atau positif COVID-19 itu sudah sembuh. Dan ada sekarang ini yang dikarantina tidak banyak lagi, sekitar 5 orang. Dan isolasi mandiri ada 8 orang. Dan kemudian meninggal 4 orang. Dan ada juga yang harus dirawat di Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi, RSUD Padang, dan Penjamil. Jadi itu kondisi kita saat ini. Dan memang minggu-minggu kemarin kita mendapatkan zona merah. Tapi alhamdulillah pada minggu ini kita sudah turun kembali ke zona oranye. Bagaimana sih koordinasi yang dilakukan oleh tim gugus tugas terhadap masyarakat yang teridentifikasi positif COVID? Karena kita harus paham bahwa upaya yang dilakukan itu kan bertujuan untuk memutus mata rantai COVID-19. Kita di Kota Sawalunto, kalau ada orang yang ditemui positif,
Itu tugas pertama untuk melakukan tracking, untuk membawa orang tersebut ke tempat karantina. Itu adalah tugas dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan nanti yang akan menyampaikan kepada mereka harus diisolasi, mereka harus dikarantina. Kalau diisolasi di rumah sendiri harus rumahnya memadai. Kalau dianggap rumahnya tidak memadai, dia wajib untuk dikarantina. Nah, tetapi kalau ada perlawanan, misal dia tidak mau di karantina, baru kita turunkan tim gabungan. Tim gabungan ini ada kepolisian, ada TNI, ada Satpol PP, dan kita namakan tim gugus. Tetapi yang selama ini itu sebagian besar dari masyarakat kita itu sudah mulai patuh terhadap protokoler kesehatan ini. Kalau mereka dijemput, mereka datang. Karena mereka sudah tahu kalau mereka tidak mau untuk dikarantina, ini pasti akan datang pihak kepolisian, pihak TNI bersama-sama, mereka masa malu juga. Nah, jadi itu juga sudah kita lakukan dengan koordinasi yang sangat baik di Kota Solo. Tapi itu kan masih ada juga 1-2 masyarakat, Pak, ya, yang menolak untuk dijemput oleh para petugas tracking di lapangan gitu. Kemudian mereka melakukan manuver-manuver yang tidak disukai dan tidak sepantasnya terhadap tim gugus ke lapangan gitu. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana pandangan Bapak terhadap warga yang demikian? Ya, kita selalu memberikan pengertian kepada warga, memberikan penyuluhan, dan tidak henti-hentinya petugas di lapangan untuk menghimbau kepada masyarakat janganlah dilakukan pembangkangan terhadap petugas. Kita kasihanilah orang banyak. Kalau nanti keluarga kita tidak mau dibawa ke tempat isolasi atau karantina, itu akibatnya akan lebih besar daripada itu. Kita harus kasihan juga dengan petugas kita yang sudah siang malam menghadapi masalah ini, yang sudah capek memakai APD yang cukup panas. Dan mudah-mudahan dengan ajakan-ajakan dari petugas kepolisian, petugas TNI, Satpol PP kepada masyarakat yang membangkang ini, akhirnya mereka juga memahami kondisi ini, dan semuanya insya Allah bisa kita atasi dengan kebersamaan dan keterpaduan kita dengan aparat lainnya. Kita berharap ke depan zona oranye ini bisa turun menjadi zona kuning, dan kita tentu juga berharap menjadi zona hijau. Kalau sudah zona kuning, nanti kita akan melaksanakan sekolah kembali, dan ini sudah permintaan dari warga asal Luntoh atau anak-anak atau orang tua yang punya anak sekolah. Mereka sudah sangat berharap sekali, karena sudah terlalu jenuh juga anak-anak kita sudah lama tidak tatap muka di sekolah. Walaupun masih ada beberapa sekolah yang mengambil inisiatif untuk belajar berkelompok juga, ada yang di sekolah, ada yang di rumah, 5 orang, 6 orang yang didatangi oleh guru, tapi itu tidak rutin setiap hari, hanya paling-paling 2 kali seminggu. Dan tetapi tidak seluruh murid yang hadir, jadi masih juga belum merata. Sebagian ada dengan daring, dan sebagian ada juga dengan tatap muka, tetapi tidak resmi gitu. Dan ke depan kita sudah mempersiapkan semuanya ini. Kalau kita sudah masuk ke zona kuning nanti, 2-3 hari setelah itu sekolah sudah bisa dibuka, karena persiapan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kementerian Agama ini sudah mempersiapkan guru-guru dan tempat belajar dengan termogannya, dengan tempat cuci tangannya atau hand sanitizernya, dan juga dengan segala sesuatu yang harus dipersiapkan dalam menghadapi proses belajar mengajar di COVID-19 ini. Mungkin dapat juga kami jelaskan di sini. Nanti kalau seandainya waktu sekolah sudah datang, itu anak-anak kita 50% masuk sekolah, 50% libur. Jadi 1 hari sekolah, 1 hari libur. Jadi duduknya dijarangkan. Yang biasanya 1 meja itu 2 orang, jadi sekarang 1 orang. Nah,
minimal jaraknya 2 meter dan harus pakai masker dan harus ada termogan pengukur suhu dan juga harus ada tempat cuci tangan. Kemudian anak-anak diantar oleh orang tua ke sekolah. Setidaknya kalau tidak bisa orang tua mengantar, boleh dengan ojek, tetapi anak harus pakai helm sendiri, tidak boleh memakai helm orang lain. Nah, jadi yang biasanya bersalaman di sekolah sekarang tidak boleh lagi bersalaman. Anak-anak hanya belajar sampai jam 11. Setelah itu pulang, tidak ada keluar main. Kantin sekolah pun tidak boleh dibuka. Jadi demikian ketatnya kita menjaga agar anak-anak kita tidak tertular dengan COVID-19. Dan guru demikian juga, karena guru yang selama ini menyambut anak datang dengan bersalaman, sekarang tidak. Guru harus menjaga jarak 2 meter dengan anak-anak didik. Ini Pak, bagaimana kira-kira kebijakan pemerintah atau instruksi pemerintah lah terhadap 3 komponen yang penting di lapangan, seperti gugus tugas, kemudian otoritas kesehatan. Bagaimana koordinasi yang baik bisa dibangun untuk bisa memutus mata rantai COVID-19 itu di lapangan Pak? Karena mohon maaf saja Pak, saya mendengar ada miskomunikasi yang tidak sejalan, sehingga ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas di lapangan Pak. Ini kan koordinasinya kan gugus tugas, otoritas kesehatan, kemudian rumah sakit. Yang 3 komponen ini biasanya kan harus sejalan Pak ya. Jadi koordinasinya harus padat dan tepat, kemudian harus sejalan. Nah, ini kan saya mencium ada, apakah ini benar atau tidak, tetapi ini perlu juga imbauan dari Bapak, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya, insya Allah saat ini sudah berjalan dengan baik seluruh komponen yang terlibat dalam penanganan COVID ini. Yang pertama saya jelaskan, kalau ada masyarakat yang positif COVID-19, itu yang turun pertama itu petugas kesehatan yang membawa mereka ke tempat karantina atau pantas diisolasi kah, atau harus dikarantina, itu petugas kesehatan. Kalau petugas kesehatan mendapat kendala di lapangan, apakah ada perlawanan atau tidak mau dibawa, baru nanti turun tim gugus. Tim gugus ini ada pihak kepolisian, ada pihak TNI, ada dari Satpol PP, dan dari gugus sendiri dari pemerintah daerah gitu. Kalau dengan rumah sakit Pak? Kalau dengan rumah sakit, kalau masyarakat yang pantas dirawat di rumah sakit itu tidak dibawa ke ruang karantina. Nah, nanti dibawa ke rumah sakit. Kalau terjadi nanti misalnya meninggal dunia, itu protokolernya dilaksanakan di rumah sakit. Rumah sakit yang mengapani, rumah sakit yang memandikan, rumah sakit menyolatkan sampai mengantar ke tempat kuburan. Itu petugas dari rumah sakit. Setelah turun dari mobil ambulan, baru diserah terimakan kepada petugas pengubur. Nah, ini sudah ada koordinasinya. Sudah ada, Pak, ya.